rindu selalu. Hadirmu di hidupku, katakan
pakai hati, pakai telinga, pakai jiwa rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk bersama. Ya, bangun suara. Satu dua. Satu dua. Coba tulisnya lagi nonton. Coba lagi tulisnya. Baik, kita buka firman Tuhan hari ini dari kitab Samuel 2 Samuel 8. Ya, 2 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Patinanya Warlesia. Ya, cabut apa dia? Cabut powernya. Baik, 2 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 12. Di situ judulnya kemenangan-kemenangan Daud. Baik, saya lihat ganjil, saudara lihat benar. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Ayat yang kedua. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Joba. Ketika itu dia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. 4. Lalu orang Arab dari Damsyik datang menolong Hadadezer Raja Joba, tetapi dari antara orang Arab itu Daud menewaskan 22.000 orang. 6. Setelah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Ketika dengar Tou Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, 10. Juga barang-barang itu dikhususkan bagi Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa ditaklukannya. 12. Demikianlah Daud mendapatkan nama, dan ketika ia pulang ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. 14.
firman Tuhan hari ini, mengapa Daud selalu menang? Ya, hubungannya hari ini dengan hari Pentakosta. Ya, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menerima power. Ya, jadi, nah, kenapa Daud selalu menang? Pertama, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengurapi Daud. Samuel mengurapi Daud. Sejak dari situ, Roh Tuhan berkuasa atas dirinya, lebih berkuasa lagi. Ya, kemarin itu saya jelaskan kepada orang Katolik. Manusia terdiri daripada 3 unsur: tubuh yang sakit dicubit, 2 jiwa, ya, atau hakikat atau sifat kita. Ya. Jadi kalau orang jalan-jalan tanpa pakaian yang bagus, berarti penyakit jiwa. Ketiga adalah roh. Roh itu dari mana? Ketika Tuhan menciptakan Adam, Dia membentuk dari tanah. Kemudian setelah dibentuk, tidak ada kehidupan. Jadi sama dengan patung. Kemudian Tuhan apa? Menghembuskan nafas, nefes. Maka akhirnya itu tadi patung bergerak. Akhirnya disebutlah namanya Adam. Nah, sekarang hari Pentakosta. Jadi, nah ini roh. Sama dengan sebenarnya 3 daripada roh Trinitas, Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Yesus dan Allah Roh Kudus. Jadi gambarannya daripada Tuhan itu adalah manusia. Manusia itu ada, yaitu tubuh yang sakit dicubit, kemudian jiwa, hakikat kita. Nah, sedangkan roh. Ketika manusia tersebut mati, kembali ke tanah. Ya. Akhirnya apa? Jiwa kemana? Jiwa yang takut kepada Tuhan masuk kepada pangkuan Abraham. Sedangkan roh kemana? Kembali kepada Sang Pencipta. Ya. Nah, sekarang ini berbicara dengan roh. Ya. Jadi ketika Tuhan mengurapi lewat Samuel si Daud, maka berkuasalah roh Tuhan dalam dirinya. Jadi sebenarnya bukan nggak ada roh dalam diri Daud, sudah ada. Tetapi ya oleh karena ada hamba Tuhan mengurapi, sehingga roh Tuhan itu semakin besar. Ya, makanya kan ada lagu sekolah minggu, biarlah diri saya makin kecil, roh Tuhan semakin besar. Nah, makanya dikatakan tadi di 1 Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Sebenarnya dalam diri kita ada roh. Kalau diri manusia tidak ada roh, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya, nah yang berkuasa adalah roh setan. Ketika khotbah saya minggu kemarin, Saul tidak mendengarkan suara Tuhan, maka keluarlah roh Tuhan.
tidak semuanya. Akhirnya yang berkuasa roh setan. Ya, biar saudara paham. Ya, jadi hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita mengundang Roh Tuhan atau Roh Kudus tersebut, meminta daripada Tuhan agar hidup kita semakin dipenuhi oleh Roh Tuhan. Nah sekarang kita kembali kepada firman. Kenapa Daud selalu menang? Nah, siapa mau menang? Tunjuk tangan. Yang mau kalah siapa? Halo. Nah, yang mau kalah berarti ini nggak mau jadi menang. Ya, dalam kehidupannya, nih ada saya tulis ada 4 poin. Kenapa Daud selalu menang? Karena semakin dalam dirinya itu ada Roh Tuhan. Ya, dia diurapi. Ya, dia diurapi oleh Tuhan. Jadi bagaimana agar kita diurapi? Sebenarnya poinnya nomor 4. Ya, kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Hari-hari ini orang Kristen selalu membangun hubungan dengan apa? Dengan bisnis. Gimana cari uang sebanyak-banyaknya? Gereja nantilah, ibadah nanti, konser nantilah. Ya, aku mau cari makan dulu. Alasan, carilah dulu apa? Happy. Nanti itu gereja, nanti ibadah. Saudara kekasihnya, nomor 4 itu hubungannya ada juga. Ya, saudara kekasih, hubungannya ada juga. Ketika Roh Tuhan meninggalkan Saul, maka yang berkuasa siapa? Roh jahat yang berasal dari Tuhan. Saudara baca ya. Roh jahat yang berasal dari Tuhan. Akhirnya kemarin saya katakan, dirinya selalu galau. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Oleh sebab itu, carilah orang yang bisa memuji Tuhan. Dipanggillah Daud. Ketika Daud main kecapi, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Saul, dia dalam keadaan damai sejahtera. Tiba-tiba datang lagi roh jahat. Ini Daud akan menggantikan saya. Diambil tombaknya, dilempar, mau dibunuh. Saudara kekasih, nih lihat, kemanapun Daud selalu menang. Saudara sudah lihat di situ tadi, siapapun lawannya selalu kalah. Saya mau tanya Anda, saya tanya Bapak Ibu saudara kasih, kemenangan apa yang saudara raih sampai detik ini? Kalau ibu tadi kan bersaksi dari ngontrak 1 petak, sekarang sudah punya rumah, sudah punya 2 mobil, sudah punya toko, ya. Mana lagi berkat-berkat yang lain? Karena Roh Tuhan ada dalam hidupnya. Tetapi Roh Tuhan itu bukan ketika kita sudah minta, itu harus kita terus pupuk. Kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Nomor 4, selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tidak ada
Roh Tuhan. Tidak ada kuasa. Makanya tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Ketika kita menerima kuasa, apa yang kita lakukan? Kita bisa mengalahkan apa? Kemiskinan, ya, mengalahkan kemalasan kita, ya, membuang dosa-dosa kita, ya, semakin dekat kepada Tuhan. Nah, jadi harus kita bangun hubungan dengan intim dengan Tuhan, sehingga Roh Tuhan itu terus menerus semakin besar sama dengan kita makan, ya, dari sejak di rahim dibesarkan oleh orang tua kita sampai akhirnya lahir, dikasih makan, dikasih minum sampai besar. Itu kan terus menerus, ya Pak, dipupuk, dibina, dikasih vitamin, dikasih nutrisi, ya. Kemarin kakak saya bilang, dari saya bilang, bayi itu omong katanya, jadi amin. Akhirnya saya telepon berikutnya, makan apa sih kau? Saya bilang, ya makan gitu-gitu aja katanya, hanya sekedar. Terus dibilang, ikan apa? Ikan asin. Saya bilang, tinggalkan ikan asin. Saya bilang, karena dia gejala stroke, katanya dia tidak bisa lagi berdiri. Akhirnya pergi ngurut. Halo, saya tidak pernah salahkan ngurut, tapi bukan itu persoalannya. Kenapa ini tulang kaki ini susah berjalan? Karena yang masuk hanya ikan asin. Ikan asin apa sih nutrisinya? Tinggalkan ikan asin, makanlah buah-buahan, makanlah telur, saya bilang, makanlah yang bernutrisi, ya. Jangan lagi makan apa? Nasi putih, makan nasi merah seperti Ibu Melda, ya kan? Biar apa? Biar kembali ini tulang-tulang, umurnya sudah 68 tahun. Tentu bagaimana? Keropos, kata orang Batak. Yang dimana gak keropos, yang masuk hanya ikan asin. Halo, makanya sama seperti tadi, agar Roh Kudus berkuasa dalam diri kita, bangunlah hubungan dengan mesbah doa. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan dengan apa? Konser. Bangunlah hubungan yang intim dengan beribadah. Itulah nutrisi agar Bapak Ibu Saudara dipenuhi terus Roh Kudus. Tapi apa anehnya? Orang Kristen hanya cari happy itu nama ngatur negara. Happy tiap hari happy. Ya, Daud selalu menang karena dia dipenuhi kuasa Roh Tuhan. Halo, mau saudara menang? Makanya binalah terus, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan pernah kau berhenti membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Biar Roh Tuhan berkuasa dalam dirimu. Amin. Tapi orang Kristen apa? Kebanyakan hanya marnona. Baca iman susah. Marnona tusan, marnona tuson, marnona tusi. Ini kan?
Mengharap apa? Mengharap harta. Tom, otak saya dulu begini. Dibilang kepada si A, pada si B, pada si C. Akhirnya, saya lah paling jelek di dunia ini. Setuju? Saudara kekasih, apa yang terjadi? Yaitu tadi. Ya, tapi kalau Roh Tuhan ada dalam hidup kita, maka bagaimana? Ya, tugas kita adalah menjadi berdoa. Apalagi ibu-ibu, doakan suamimu, doakan anakmu agar berhasil. Tapi kalau menolak, malah habis nggak ada berkat. Daud selalu menang karena dia sudah diurapi Roh Tuhan. Daud selalu menang karena nomor 4, dia adalah orang yang selalu rajin dan setia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, saudara bisa baca dari Mazmur 1 sampai 90, itu adalah tulisan dikritik by Daud. Dia bukan sutradara, penulis. Saudara bisa bayangkan, itulah hebatnya. Makanya dia selalu menang sampai matinya. Tuhan menyertai dia. Ya, Israel itu sebenarnya bukan besar, kecil, tapi Tuhan menyertai mereka. Ya, karena ada Roh Tuhan dalam hidup Daud. Siapa yang mau dipenuhi Roh Tuhan? Halo, cuci tangan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan pernah sedetik pun tinggalkan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Yang meninggalkan Tuhan adalah Anda dan saya. Ya, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya. Kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan suami atau istri, tapi kita tidak boleh kehilangan Tuhan Yesus. Amin. Salam kiri kanan. Kalau kau kehilangan Yesus, dirimu sudah menjadi sesat. Ya. Jangan pernah kehilangan Yesus. Makanya selalu saya katakan, Yesus adalah nomor 1, number 1. Apapun dalam hidupmu. Makanya saya katakan, Daud selalu menang. Pengenkah Anda seperti Daud tersebut? Saudara kan sudah baca dari 2 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dia selalu menang. Ya, saudara kekasih, dikatakan di ayat 6 tadi, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Amin. Tuhan memberikan kemenangan. Bagaimana Daud bisa menang? Karena dia selalu membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Bahkan dia sudah diurapi oleh Samuel. Saudara kekasih, makanya itu bukan hanya omong kosong, omong doang. Itu adalah kenyataan. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, bukan cerita seperti terjadinya Danau Toba karena si fokus dengan ikan ajaib. Saudara kekasih, ya, saya sudah jelaskan tadi, sebenarnya dalam diri manusia ada roh, tapi roh Tuhan itu harus kita bentuk,
harus kita bentuk dengan selalu membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti meninggalkan Tuhan. Ya, di rumah, ya, kalau nggak ada konser, nggak ada ya lakukan kedua sendiri. Baca firman Tuhan minimal berapa ayat? Ya, 10 Pak. Asal terlalu. Bagaimana aku bisa baca? Coba saudara main game, bisa kan? Tuh, ya bisa Yose. Bisa kan main game 1 harian. Apalagi anton kami dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Kalau nggak saya matikan wifi, seret. Ya, saudara kasih, bangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Daud selalu bermazmur kepada Tuhan, makanya dia selalu menang. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud. Amin. Yang kedua, 1-17 ayat 45. Kenapa Daud selalu menang? Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Banding Yeremia 17 ayat 7. Saudara baca di 1 Samuel 17. Itu berbicara peperangan antara Israel dengan Filistin. 3 hari orang Israel sudah ketakutan. Gak ada yang berani melihat siapa? Siapa? Goliat. Hei Israel, kasih kepada saya 1 orang yang sanggup melawan saya. Ya, kalau saya bisa dikalahkan, maka Filistin akan sujud kepada kalian. Tapi kalau aku mengalahkan yaitu Israel, maka kalian akan menjadi budak saya. 3 hari orang apa? Orang Israel sudah ketakutan. Siapa bisa lawan Goliat yang tingginya sampai atas ini, ya kan? Pakai tombak, pakai ini, semua dipakai. Akhirnya datanglah bapak si Daud si Isa namanya. Pergi sana, lihat dulu abang Musa, katanya. Bagaimana mereka, masih selamatkah? Hanya apa? Daud membawa makanan, ya, kepada abangnya. Terus akhirnya dia mendengar apa kata-kata Goliat. Apa terjadi? Daud bukannya ketakutan, malah dia menantang siapa? Goliat. Berani kau nak, kata Saul. Hambaku ini kalau menggembalakan domba dan kambing, kalau ada binatang buas, maka jantungnya aku cabik, aku tarik, aku bunuh, katanya. Apalagi itu bangsa Filistin, ya, yang tidak bersunat itu, ya, saudara kasih. Akhirnya apa? Dalam peperangan, akhirnya Goliat bilang, anjingkah aku, makanya engkau mendatangi aku dengan tongkat. Nah, tapi sebelumnya Daud sudah mengambil batu, ya. Dia ini siapa ini? Si Daud ini suka main petak, ya kan? Diambil batu dari dasar sungai.
engkau datangi dengan yaitu tongkat, hari ini juga aku akan berikan tubuhmu kepada burung-burung di udara. Ya. Akhirnya Daud bilang, inilah mengandalkan Tuhan. Engkau mendatangi aku dengan apa? Dengan tombak dan perisai. Lalu dengarkan dulu, HP-nya tinggalkan dulu. Kalau main HP, pulang aja ke rumah. Ya, apalagi kau asik main game, pulang aja kamu. Bagaimana kau menang? HP-nya kau lihat. Kalau kau datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Kalau kau nggak mau dengarkan firman Tuhan, kau kembali ke rumah. Ya, sudah kasih. Bagaimana kau menang? Ya, hatimu aja kau andalkan. Akhirnya apa? Kau mendatangi aku dengan tombak, ya, dan semuanya. Tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Allah Tuhan semesta, Allah orang Israel. Hari ini juga aku akan memberikan tubuh kepada burung-burung udara. Diambil apa? Batu ditarik. Sekali ketapel, langsung kena tidak. Itu terjun bebas. Saudara kekasih, makanya dikatakan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Halo? Bagaimana kau menang dalam hidupmu? Yang kau andalkan hanya HP-mu, yang kau andalkan hanya pikiranmu. Bagus lagi tunjukkan. Yang tadinya hanya satu petak, itu pun harus naik tingkat kontrakannya. Ketika Roh Tuhan dalam hidupnya turun, dia diberkati. Bapak ini bisa belajar. Saudara kekasih, bagaimana kita mau menang kalau yang kita andalkan hanya pikiran kita? Bagaimana kita menang kalau kita andalkan hanya ini? Otak kita yang satu bawah ini, ya. Jadi waktu kemarin kan konsel, takut pada Tuhan dilindungi, takut pada manusia akan dijerat. Saudara kekasih, saudara harus menjadi orang yang takut pada Tuhan agar saudara bisa menang. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan kau merasa hebat. Manusia itu sombong minta ampun. Lihat dulu kiri kanan. Apakah ya yang di samping itu orang sombong atau rendah hati? Kalau orang yang sombong, dia tak pernah lihat ke bawah. Ya, dia hanya lihat ke atas. Akhirnya adalah batu kesandung, jatuhlah seperti si Goliat, ya kan? Tapi orang rendah hati, dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu baca firman, dia selalu menyembah Tuhan, dia selalu meninggikan Tuhan. Maka kemanapun dia selalu berhak. Catat tadi kan 2 Samuel 8 ayat 6 tadi yang paling bawah. Kemanapun dia pergi, Tuhan memberi kemenangan. Amin. Kalau kau mau menang, izinkan dirimu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak-bapak, jangan hanya membangun yang intim dengan Tuhan dan segala. Tersinggung aku bahkan.
ibu-ibu menona dari A sampai Z bisa. Saudara kekasih, ya, itulah kuasa Roh Tuhan dalam hidup kita. Itulah kuasa Roh Tuhan dalam Daud. Kemanapun dia pergi selalu menang. Ya, saya dari kampung gak membawa apa-apa. Ini semua karena doa saudara dan karena Tuhan yang memberkati. Amin. Kemarin anak buah Tuhan bilang, aduh om, saya suruh dia tanam dulu itu karena dia jauh lebih pandai. Tanam dulu ya. Enggak om, kalau nanam sesuatu tangan saya nggak bisa. Om, saya lihat apapun om tanam pasti bisa numbuh katanya. Itu semua karena Tuhan. Saya bilang, saudara kekasih, ya, saudara kekasih, Tuhan menginginkan kita selalu menang. Maka ada lagu berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Setuju tak? Kan bukan bersama happy katanya kan? Bersama Yesus. Saudara kekasih, saudara, kemenangan itu harus saudara raih tiap hari. Makanya selalu saya katakan, bangun pagi-pagi cari Yesus. Jangan hanya cari kopi Setelah cari kopi baik, baru cari apa? HP betul. Cari HP. Karena HP adalah jawaban segalanya. Mana tahu ada HP. Halo, mantan gue dari sini sekarang jadi jago judi online. Halo, banyak orang mengandalkan judi online biar dapat uang. Ya, selalu saya katakan, jangan coba-coba main judi online. Dirimu akan dibunuh oleh judi online. Jangan andalkan judi online. Ya. Mantan gue dari sini jago judi online. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Ya. Kalau hari ini kau menang, itu sengaja dibuat si judi online, tapi lama kelamaan semua akan dihabisi. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, semuanya habis. Tinggal engkau bunuh diri. Ya, selanjutnya. Saudara kekasih, mari mengandalkan Tuhan. Amin. Hari ini saudara jangan mau mengandalkan kepintaranmu, apalagi otak kita yang satu bekok ini. Nggak ada. Karena Tuhan bilang di Mazmur, kita ini hanya berasal dari satu titik debu. Jadi apa yang kau banggakan di dunia ini? Gak ada. Apa kau sombongkan di dunia ini? Tapi manusia merasa sok sombong, merasa hebat. Dibuat Tuhan aja kita apa? Lu atau batu? Sudah gimana? Andalkanlah. Ketika Daud mengandalkan Tuhan, ya, hanya satu buah batu nancap di jidat Goliat. Padahal dia punya ketopong loh. Kok bisa?
Karena sini juga ada selapnya. Jadi roh Tuhan itu mengukur kemana batu itu masuk. Jadi bukan masuk batu kemana? Ke nih, tapi masuk ke sini, ke jidatnya gede, ya kan? Jatuhlah dia ke bawah, mati. Ya. Saudara kekasih, saudara kekasih, sekali lagi saya katakan, mengandalkan Tuhan diberkati. Amin. Mungkin engkau gak punya apa-apa sekarang, tapi andalkan Tuhan. Tuhan, aku ini gak punya apa-apa. Terus lagi, ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Anda ketika lahir membawa apa? Yang Anda bawa dan saya gak ada. Yang Anda bawa dan saya hanya satu apa? Tangisan. Ketika kita keluar dari perut ibu langsung wah, wah, wah. Ibu ini ketawa lagi dia mau melahirkan. Mana lahir anak? Dok kepek. Ada enggak? Enggak ada kan? Jadi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Siapapun Anda, mari mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan tetanggamu, apalagi mengandalkan pemerintah kita sekarang yang pada hanya omong. Saudara kekasih, saudara saya harus mengandalkan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun penyakitmu, mengandalkan Tuhan. Belajar dari jauh. Ya, engkau mendatangi aku dengan tombak, ketopong dan semuanya. Ya, hei manusia yang tidak bersunnah, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Allah Israel, Allah yaitu yang disebut dengan YHWH atau Adonai atau Elohim. Hari ini juga, saudara kekasih, lawanlah itu musuhmu dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Salam kiri kanan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Nomor 3, ini nomor yang paling apa ini? Yang paling menusuk hati. Ya, yang paling menusuk hati itu nomor 3. 1 Samuel 24 ayat 19. Tidak ada dendam. Saudara baca di sana. Daud selalu diburu seperti hewan oleh Saul. Kenapa? Karena sebuah nyanyian yang dinyanyikan ketika Daud dan Saul pulang berperang dengan Goliat, dengan Filistin. Akhirnya para gadis-gadis menyambut kemenangan raja. Mainkan rebahan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan dari situ diperhitungkan bahwa dia adalah orang begini. Mereka perhitungkan, aku hanya mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Dan disitulah sakitnya hatinya si Saul. Sakitnya hati ini, kata Kristin Panjaitan, ya kan? Namun aku rindu. Tapi bukan, kalau Saul bukan rindu, dia mau membunuh si Daud. Ada dendam, ada sakit
Di sini ada kan? Aku sakit hati sama Bapak karena Bapak melarang parkir di sini. Sakitnya hati ini karena aku tersinggung. Karena tujuan saya di sini. Halo? Ada yang suka bawa mobil. Kemarin saya di daerah Senayan, ya, saya bayar STNK. STNK saya diblokir. Bapak lapor. Ya, di daerah Senayan mendekati itu apa? Senayan sana. Anda menyerobot lampu merah. Jadi saya dikena sanksi. Hanya menyerobot, saya harus bayar 500.000. Bayangin. Kita orang jelaskan penjelasan agar disiplin, nggak mengerti. Padahal tujuan kita baik. Akhirnya apa? Saul selalu dendam. Daud dibunuh seperti hewan. Akhirnya apa? Tuhan tidak mengizinkan Daud mati, tapi justru Tuhan mempermalukan Saul. Satu ketika mereka memburu Daud di bukit-bukit. Akhirnya anak buah Daud berkata, Daud, itu Saul sudah tertidur dengan Abner rekannya. Aku bunuh mereka ya. Jangan sekali-sekali kau bunuh orang yang dikurangi Tuhan. Tuh, dengar ya. Jangan sekali-sekali. Tapi akhirnya Daud datang, diambillah puncak daripada juga Saul dipotong. Dan setelah pulang kembali ke tempat, dia berkata, Tuan, lihatlah ini, lihat pengawalmu Abner tidak menjaga engkau. Sebenarnya hari ini Tuhan memberikan nyawamu, aku bunuh engkau. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Tapi orang Kristen banyak sakit hatinya. Makanya gampang-gampang sakit. Makanya kan lebih tadi kan Kristen, sakitnya hati ini aku semakin dendam. Saudara kekasih, ketika saudara semakin simpan dendam dan sakit hatimu, tinggal menunggu penyakit itu akan melilitmu dan engkau akan mati di dalam sakit hati. Ya. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran, tapi hari ini saya katakan, bila engkau ada sakit hati, ada dendam, hari ini saya katakan, lepaskan. Amin. Buang. Ketika sakit hatimu itu kau simpan, dendammu itu kau simpan, maka yang terjadi adalah tuh sakit penyakit dalam hidup. Aku tidak mau sakit hati kepada siapapun, gak mau. Biarlah aku disakiti, tapi aku gak mau menyakiti hati orang. Ya. Kenapa? Saya tahu, belajar dari firman Tuhan. Ketika saya menimpa dendam, sakit hati, saya belajar daripada Daud. Dia sekalipun tidak ada menimpa sakit hati kepada Saul, padahal dia sudah diburu kemana-mana seperti hewan.
saya katakan, kalau kau mau sembuh total, buang dendammu, buang sakit hatimu, ya, lepaskan dendammu, lepaskan sakitmu. Yang terjadi apa? Ketika engkau lepaskan dendammu, satu yang terjadi, engkau sembuh. Dua, hidupmu diberkati. Amin. Ya. Bapak saya bilang, ketemu di tanah merah, mardung di tanah merah. Dia tidak tahu ya, ini anak diraja. Halo, orang Batak kan begitu kan? Ini anak diraja, ini baru diraja. Dia belum tahu ya, dia hina saya ya. Ini orang besar. Orang Batak bukan main sombongnya, ya. Bukan main sombongnya. Kalau dibilang melihat hati hamba, nanti lagunya dari G, ya, hati hamba gak mau adalah raja. Kalau kau simpan sakit hatimu denganmu, ya, apalagi Anda menyimpan sesuatu, ya. Nggak ada roh puji-pujian dalam hidupmu. Yang masuk siapa? Roh Buddha. Akhirnya kau kesurupan. Ya. Di kampung begitu kan? Ini kesurupan. Marah tengkungmu katanya. Padahal yang datang etan. Sudah kata kasih. Hari ini saya katakan, buanglah segala dendammu. Siap? Buang segala iri hatimu. Siap? Kalau engkau masih sakit hati, kalau engkau masih dendam, maka itulah yang akan mengikat dirimu. Setan selalu mengikat, diikat, ya, diputar-putar. Sampai akhirnya apa? Kita ditok. Akhirnya bukan kita menjadi menang, menjadi kalah. Jadi kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1:8. Maka segala kemiskinan, kebodohan, apapun yang ada dalam hidup kita, kita kalahkan dengan otoritas tadi. Sehingga kita menjadi pemenang. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang kalah. Tapi di hari Pentakosta ini, Tuhan menginginkan Roh Kudus turun dalam dirimu untuk membuat engkau memiliki kuasa. Hari ini, percayalah. Ya, percayalah, Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu menginginkan kita selalu menang. Tuhan menginginkan kita selalu menang. Kalau Daud menang, disertai sama dengan Anda dan saya, pasti menang. Tapi dengan caranya tadi, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Nomor 4 kali. Bangunlah, ya. Jadi ketika engkau berhubungan yang intim dengan Tuhan, nggak ada lagi dendam. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dengan hatimu. Sakit penyakitmu, apapun penyakitmu, mau diabetes kek, mau apa kek, mau semuanya, Tuhan akan buang ketika dalam dirimu ada roh puji-pujian. Amin. Tapi kalau dalam dirimu ada sakit hati, ada kebencian, itulah yang membuat Anda dililit terus. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli dengan
yang nomor 4 itu sangat penting. Keluarkanlah dari mulutmu, dari hatimu, yaitu puji-pujian yang selalu menyembah Tuhan. Amin. Gimana caranya? Ya sudah, tinggal saudara setel HP. Makanya HP itu jangan hanya digunakan untuk cari HP, cari Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Itu tujuannya. Putar lagu seperti ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau terbuka di dalamku. Mari berdiri. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Catat ya, catat. Kalau engkau setia menyembah Tuhan dengan puji-pujian setiap hari, Anda akan menang. Amin. Tapi kalau Anda selalu dalam keadaan galau, tidak datang memuji Tuhan, Anda akan kalah. Karena bersama Tuhan kita pasti menang. Ku tak dapat lupakan. Naikkan dari hatimu kebaikan yang ku terima, perbuatan kasih-Mu nyata, berikanku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya
masih ada dendam, kau yang ada sakit hati, kau yang hari-hari ini sering melupakan Tuhan, kau yang hari-hari ini yang hanya memikirkan kepentingan dirimu sendiri atau keluargamu. Hari ini Tuhan mau membuat engkau menang. Tuhan mau menginginkan rohmu semakin bertambah dan bertambah. Orang katakan kepada Tuhan, sebutkan namamu. Kau berkata sendiri kepada Tuhan, sebutkan namamu. Buang segala dendammu, buang segala iri hatimu, buang segala sakit penyakitmu. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau membuang segala dendamku, segala sakit hatimu kepada si A, kepada si B, kepada si C. Aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Mari katakan, ya, mari katakan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Mari kau berkata-kata kepada Tuhan, kan Tuhan yang melihat hati hamba yang selalu. Anda harus memiliki hati hamba. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sama berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan Yesusku. Sekarang angkat dua tanganmu. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Sebutkan namamu kepada Tuhan. Aku Tuhan, rindu hari ini dipenuhi hatiku, jiwaku, rohku, tubuhku dengan rohmu Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu Tuhan. Urapiku dengan mari angkat tanganmu dua-dua, katakan kepada Tuhan, penuhiku, penuh.